Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang merupakan saya sendiri Putri Nesari, ada Loren Sofina, Isan Hadi, dan Alita Doro. Di sini kami melakukan observasi terhadap PT Mulai Lestari yang bergerak di bidang tekstil. Di sini ada ringkasan permasalahan yang terjadi pada perusahaan ini, yaitu hasil produksi yang terlambat karena adanya tidak sesuai stok offline dalam melakukan aktivitas penyimpanan, pencarian, dan pemindahan kain dari gudang bahan baku ke gudang lain yang dihadapi perusahaan ini. Kain-kain tersebut diletakkan di area gudang dengan metode random dan banyak jenis kain yang sama berada di beberapa lokasi penyimpanan. Saat itu latar belakang pada PT Mulai Lestari merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perajikan tekstil yang didirikan resmi pada tahun 1983. Produk yang dihasilkan dari perusahaan ini yaitu produk rajut yang berbahan katun, polikatun, dan polister. Tujuan dan aplikasi penulisan artikel ilmiah ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk permasalahan PT Mulai Lestari terkait stok offline dan penyimpanan warehouse agar menjadi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya masuk ke metode. Di sini terdapat kerangka metodologi berdasarkan hasil observasi. Pertama dimulai dengan permasalahan pada PT Mulai Lestari. Di sini yaitu mengurangi dan menghilangkan persediaan stok offline. Lalu masuk ke bisnis analisis. Di sini dengan dua metodologi yaitu sistematik individu dan juga situasi lagi saat ini. Lalu dilanjut dengan realitas saat ini, manajemen persediaan. Lalu akar penyebab dari masalah yang teridentifikasi, masuk kepada business solution. Di sini ada menentukan masalah yang paling signifikan, menentukan solusi alternatif. Lalu yang terakhir pada implementation. Di sini ada perencanaan implementasi. Nah, metode penelitian ini digunakan menggunakan mix method, yaitu dengan melakukan wawancara dan juga tinjauan literatur sistematis. Dengan data yang digunakan itu melakukan tinjauan literatur dengan jurnal-jurnal yang tersedia. Berikutnya ada pun proses analisis. Yang pertama kita berangkat dari adanya permasalahan terkait perbedaan data stok offline. Lalu kami membuat analisis current reality di mana terbagi menjadi 3 permasalahan yang terkait dengan perbedaan data stok offline. Yang pertama adalah kesalahan perhitungan karena tenaga kerja. Yang kedua, apa itu produk baru. Yang ketiga adalah sulit untuk dihitung. Nah, dari ketiga tersebut kita berbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama untuk kesalahan perhitungan tenaga kerja, kita membagi diri 2 terkait tidak terlatihnya pekerja dengan baik, di mana sistem pelatihan itu tidak mendukung. Yang kedua adalah penempatan inventaris yang buruk, di mana penilaian itu tertunda, tempat penyimpanan yang berantakan, penempatan komponen juga tidak konsisten. Yang kedua untuk situasi produk baru, di mana produk itu tidak terdaftar di BPOM dan pengaturan jadwalnya salah. Yang ketiga itu sulit untuk dihitung. Kenapa sulit dihitung? Karena yang pertama ada persediaan tidak terkontrol. Itu karena klasifikasi bagian itu tidak tepat atau tidak memakai sistem ABC. Yang permasalahan kedua itu safety stock tidak optimum, di mana situ kami bedah lagi terdapat ketidakpastian dalam operasional yang merujuk kepada bahan baku yang tidak tersedia sama tingkatan masalah kesinambungan. Dan yang terakhir itu jika bahan baku tidak tersedia, permasalahannya ada di dalam pemasangan, di mana sistem inventarisnya tidak baik. Dan yang terakhir itu ditanya tidak akurat, di mana sistem komunikasi terhadap pemasak itu tidak baik. Itulah sistem analisis yang kami tawarkan berbentuk dengan current reality atau situasi bisnis. Setelah melakukan analisis, maka kami dapat membuat akar penyebab dan solusi dari permasalahan PT Mulai Lestari itu sendiri. Yang pertama ada kesalahan penghitungan karena tenaga kerja. Yang kedua ada sulitnya penghitungan manajemen inventory karena persediaan tidak terkontrol. Yang ketiga ada ketidakpastian dalam operasional karena tingkat masalah mesin yang tinggi. Dan yang terakhir ada klasifikasi bahan baku dan inventaris yang tidak tepat. Maka dari itu kelompok kami menyimpulkan untuk mengadakan adanya solusi terhadap supply chain dan manajemen operasi yang harus dilakukan, seperti membuat konsep sistem training untuk tenaga kerjanya, selanjutnya ada pengkonfigurasian baru tentang manajemennya, selanjutnya ada membuat sistem manajemen kerusakan maintenance, dan yang terakhir yaitu membuat manajemen baru dengan metode penyimpanan, flexible storage, dan juga pengklasifikasian ABC. Mungkin sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.